Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Metiara Ginting dengan NPM 208260104. Di sini saya akan mempresentasikan MyPinMap saya yang berjudul Tahapan Hipnoterapi untuk memenuhi tugas blok elektif. Jadi, yang pertama, eh, definisi dari hipnoterapi. Hipnoterapi merupakan metode terapi yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan fisiologis dan psikologis melalui proses harmonisasi sistem tubuh dengan cara memodifikasi pola-pola perilaku maladaptif yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Melalui akses kepikiran sadar klien, respon kognitif dan emosional yang sebelumnya bersifat negatif dapat direstruksi sehingga terbentuk pola baru yang lebih adaptif dan memberikan rasa nyaman, tenang, serta manfaat terapeutik yang jangka panjang bagi klien. Kemudian, sebelum melakukan tahapan atau proses dari hipnoterapi ini, ada yang namanya suggestibility test. Nah, apa sih suggestibility test ini? Nah, jadi suggestibility test ini langkah pertama yaitu untuk menilai sejauh mana klien responsif terhadap sugesti. Tes ini biasanya menggunakan handcraft test atau arm levitation test. Tahap ini penting untuk menentukan metode induksi yang paling mana sesuai dengan karakteristik klien. Nah, fungsinya dalam klinis itu seperti menilai tingkat hipnotabilitas pasien, menentukan apakah pasien cenderung responsif terhadap direct suggestion atau indirect suggestion, dan membangun rapport dan rasa aman. Tes yang biasa digunakan seperti handcraft test, seperti saya bilang tadi, itu menguji kemampuan pasien merespon instruksi motorik dan imajinatif. Ada unrepetition test, yaitu menguji responsif idiomotorik, dan cluster suggestibility, yaitu pasien diberi sugesti kelelahan mata hingga menutup sendiri. Kemudian masuk ke tahapan dari proses hipnoterapi ini, yaitu induction atau induksi hipnotik. Jadi induction ini merupakan proses di mana membawa klien ke kondisi relaksasi mendalam atau trance. Teknik yang umum digunakan meliputi progressive muscle relaxation, eye fixation, dan controlling brightening. Tujuannya adalah menurunkan distraksi dan mengarahkan fokus klien ke stimulan internalnya. Tujuan fisiologis dan psikologisnya adalah menurunkan stimulasi simpatis dan meningkatkan aktivitas prasimpatis, menciptakan fokus pada stimulasi internal, dan mengurangi distractibility. Teknik induksi yang digunakan seperti yang saya bilang tadi, ada eye fixation induksi, seperti pasien diminta fokus pada satu titik, kemudian nanti muncul kelelahan, mata tertutup, dan menjadi keadaan trance atau relaksasi. Kemudian yang kedua ada progressive muscle relaxation atau PMR, di mana pelepasan otot bertahap dari mulai kepala hingga ke kaki. Ini efektif untuk pasien ansietas. Kemudian ada breathing induction, yaitu pola napas 4-4-6 yang memicu relaksasi fisiologis. Kemudian yang terakhir ada rapid induction, itu untuk pasien dengan sugestibilitas tinggi. Kemudian ada deepening. Nah, deepening ini setelah kalian memasuki kondisi hipnosis awal, dilakukan deepening untuk memperdalam trance-nya. Teknik yang biasa digunakan antara lain ada countdown, with imagery, dan predestination. Tahap ini membuat kalian lebih reseptif terhadap intervensi teoretik. Nah, tujuannya tadi untuk memperdalam hipnotik sehingga pasien lebih reseptif terhadap intervensi terapi yang akan disampaikan nanti. Indikator fisiologis deep-trance ini perubahan respirasi lebih lambat, menurunkan denyut nadi ringan, minim respon terhadap stimulan eksternal, dan muncul fenomena idiomotor, misalnya jari bergerak kecil. Nah, teknik deepening ada countdown teknik, yaitu mengurangi angka 10 sampai 1. Setiap angka menurunkan tingkat kesadaran eksternal. Kemudian yang kedua ada guided imagery, yaitu membimbing pasien membayangkan step list untuk memperkuat relaksasi. Kemudian ada practitation, yaitu pasien dibuat keluar masuk trance singkat dan akan memperdalam trance lebih cepat. Kemudian ada staircase metode staircase, yaitu pasien membayangkan menuruni tangga sehingga semakin dalam relaksasinya. Kemudian ada giving suggestion atau pemberian sugesti terapeutik. Nah, pada fase ini, terapis memberikan sugesti terapeutik baik secara langsung maupun tidak langsung, maupun berupa post-hypnotic suggestion. Nah, sugesti harus berupa positif, spesifik, dan relevan dengan tujuan terapi untuk memodifikasi pola perilaku maladaptif pasien.
Nah, jenis sugesti yang digunakan dalam kedokteran itu biasanya direct suggestion, instruksi explicit, dan seperti Anda merasa akan lebih tenang. Kemudian ada indirect, itu menggunakan metafora atau bahasa tidak langsung, dan post hypnotic suggestion itu sugesti yang tetap berlaku setelah sesi hipnoterapi ini berakhir. Kemudian yang terakhir ada termination. Nah, pada termination ini tahap terakhir, yaitu mengembalikan klien ke kondisi sadar penuh melalui hitungan naik dan instruksi membuka mata perlahan. Pengakiran yang bertahap mencegah disorientasi dan memastikan klien merasa stabil setelah sesi. Kemudian tahap mengembalikan pasien ke kesadaran penuh ini dengan aman dan terkontrol. Seperti mengembalikan kondisi fisiologis ke baseline-nya, dan mencegah pusing atau disorientasi pasca trans, dan juga menilai respon pasien terhadap terapi. Nah, teknik terminasi yang digunakan distandarkan itu berupa counting up. Kita terapi kita ini terapisnya membilangkan kepada klien kita, memberikan instruksi pada hitungan kelima Anda akan membuka mata dengan perasaan segar dan nyaman. Misalnya kayak dalam hitungan satu, dalam hitungan satu kita akan mulai menyadarkan pasien, kemudian dalam hitungan 2, 3, dan pada hitungan kelima, kamu akan membuka mata dan kamu akan merasa segar dan nyaman. Seperti itulah contohnya. Kemudian yang kedua ada orientation. Menanyakan orientasi waktu, tempat, dan orang. Seperti kita sekarang ada di mana, atau kita sekarang ada di tempat apa, dan kamu ini siapa, saya ini siapa gitu. Untuk mengembalikan apakah pasiennya sudah kembali ke kondisi sadarnya. Kemudian ada post session evaluation, itu observasi nadi, pernapasan, dan ekspresi pasien. Apakah nadi dan pernapasan pasien sudah mulai normal? Tadi kan pasiennya dibuat pernapasan dan nadinya itu agak menurun. Kemudian ada physiological grounding, itu untuk menegaskan kembali kondisi aman dan terkendali. Berikut ini referensi yang saya gunakan untuk membuat mapping ini. Baik, saya sudahi presentasi saya tentang tahapan hipnoterapik. Jadi semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian atau bagi yang lainnya juga. Saya kiranya mindmap saya ini tidak sempurna. Jika ada salah kata atau salah pemberian informasi, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.